saya merasa banyak hinaan, cacian dan sebagainya terhadap keluarga saya. Iya. Itu bagi saya hinaan, semua hinaan itu, semua kerendahan yang saya miliki itu tidak saya jadikan sebagai dendam, tapi Betul. itu sebagai motivasi bagi saya untuk merubah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya Felix Fauji Nur di acara podcast Gema Desa ya. Dan pada kesempatan malam hari ini saya mendatangkan seorang yang inspiratif banget. Beliau ini adalah namanya Hasanuddin ya. Kalau dipanggilnya Ihsan. Ihsan ya. Sebenarnya ngaran nama dari orang tua dulu Ihsanuddin. Ya. Cuman guru entah kenapa dulu Bu Esin itu nulisnya Hasanuddin di rapot Hasanuddin, ijazah Hasanuddin, sehingga sampai sekarang jadi Hasanuddin gitu. Hasanuddin ya. Nah, sengaja saya hadirkan di podcast Gema Desa ini. Beliau ini sangat inspiratif ya kawan-kawan. Dimana beliau ini bisa menyelesaikan pendidikannya S2 tanpa ada beban orang tua. Terus yang paling hebat nih kawan-kawan, ini Kang Hasan ini bisa mendorong, memotivasi adik-adiknya sampai menyelesaikan kuliah S1, bahkan bisa mendapatkan beasiswa. Oke. Jadi malam hari ini sengaja saya hadirkan nih Kang Hasan sebagai inspirasi buat kawan-kawan Gema Desa ini. Ya, baik. Selamat malam Kang Hasan. Ya, selamat malam. Aduh, tadi saya sudah nanya, jadi Kang Hasan sudah memperkenalkan diri, namanya Ihsan. Bahkan ini tapi panggilannya Kang Hasan ya. Hasan. Iya. Kang Hasan, ini saya sangat menarik ya Kang Hasan. Jadi Kang Hasan ini bisa menyelesaikan S2 tanpa ada biaya orang tua. Padahal waktu itu Kang Hasan kan sekolahnya belum kerja ya Kang Hasan. Belum Tapi kerja. bisa menyelesaikan S2 tanpa ada beban orang. Itu seperti apa itu Kang Hasan, trik-triknya nih? Biar kawan-kawan di podcast Gema Desa tahu ini. Oh, oke. Mungkin dari awal dulu ya. Dari awal. Dari awal dulu kenapa saya menempuh pendidikan, jalur pendidikan, karena itu yang paling penting menurut saya. Jadi dulu ketika zaman Pak Masri yang ketika menjabat di Desa Sukamurni itu, tentu kita tahu di desa tempat saya tinggal ini pendidikannya masih sangat minim masyarakat. Betul. Itu masih sangat minim sekali, sehingga sangat kurang ya orang yang termotivasi untuk melanjutkan pendidikan. Mungkin ada beberapa faktor, diantaranya adalah karena pendidikan yang mahal, karena jauh, sekolah yang jauh. Betul, jarak yang jauh. Terus juga motivasi, menurut saya itu yang paling penting. motivasi Dari keluarga, dari lingkungan, itu yang paling penting. Nah, sebenarnya kalau berbicara S2 itu lucu sekali sebenarnya. Dulu saya bisa sampai sekolah S2 tuh alasannya kenapa coba? Karena saya lulus S1 nganggur. Dalam artian nganggur, gak dapat kerjaan yang kerja di orang gitu, di kantoran, gak dapat kerjaan. Sebenarnya walaupun usaha sebenarnya waktu itu jualan cuanki. Nah, karena saya pikir daripada nganggur, ya udah mending sekolah lagi aja gitu. Sekolah lagi. Tapi Anda dipikirkan nggak biayanya dari mana gitu Kang Hasan? Waktu itu nggak sempat kepikiran sampai ke sana. Itu hebat Kang Hasan itu di sana ya? Kalau dulu sebenarnya gini, ketika saya SMA, saya itu pernah ketemu dengan salah seorang teman yang sangat-sangat menginspirasi bagi saya. Dia itu sama kuliah di UIN, dan saat itu saya lagi berjualan cuanki. Jualan cuanki di Pikul, kampus ketika SMA itu. Nah, saya ingin melanjutkan kuliah. Tapi tanggapan dari kakak-kakak saya, keluarga saya itu negatif. Dia, kalau orang tua sih dukung, tapi kalau kakak-kakak itu negatif. Mereka mengatakan bahwa saya itu terlalu lebay, terlalu berlebihan untuk meneruskan kuliah itu ya.
pengen gaya-gayaan atau dari mana biayanya dan sebagainya gitu. Mereka tuh menghalang-halangi. Daripada kuliah geus usaha tinggal dikolot urusan dah gitu. Betul. Jadi daripada kuliah udah kerja. Gitu. Kamu gak lihat kondisi kita yang sangat serba kekurangan dan kamu sekarang pengen kuliah. Sama aja dengan kamu ingin menyiksa orang tua kamu. Begitu kata kakak saya. Tapi saya bertemu dengan salah satu seorang teman di UIN itu, dia sebenarnya kalau lihat kondisi ekonominya lebih terpuruk daripada saya kala itu. Dimana dia memiliki orang tua yang sakit-sakitan, hidup di daerah kota Bandung yang dengan rumah yang sangat-sangat kecil sekali, tapi dia mampu melanjutkan kuliah. Dan dia mengatakan kepada saya bahwa untuk melanjutkan sekolah itu lanjutkan saja, tidak perlu takut. Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kamu, kepada kita yang mencari ilmu. Bayangkan, jangankan kita yang mencari ilmu, orang jalanan saja, anak jalanan saja yang mereka melakukan keburukan dalam artian gitu ya, negatif gitu ya, dalam tanda kutip, mereka kasih rezeki sama Allah. Apalagi kita yang mencari ilmu, yakinlah itu yang menjadi saya termotivasi untuk melanjutkan pendidikan gitu. Saya sangat menarik nih Kang Hasan. Jadi Kang Hasan SMA pun tidak meminta biaya orang tua ya Kang Hasan? Tidak. Jadi Kang Hasan itu jualan cuanki dipikul ya Kang Hasan ke kampus-kampus gitu. Ke kampus-kampus. Subhanallah, ini hebat sekali nih kawan-kawan. Terus selanjutnya gimana Kang Hasan? Setelah beres S1 melanjutkan ke S2, terus adik-adiknya pun Kang Hasan ini Kang Hasan ada berapa nih adiknya? Yang sekarang ada 5. Ada 5. Saya adik 5, kakak 5. Oh, jadi adiknya pun di kuliah? Ya, kuliah. Karena gini, saya berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang yang bisa dikatakan miskin lah ya. Miskin, udah mah miskin harta. Terus banyak anaknya juga orang tua saya, sehingga itu menjadi hal yang membuat saya dan keluarga saya merasa minder. Bahkan banyak juga ya, saya merasa banyak hinaan, cacian dan sebagainya terhadap keluarga saya. Gitu. Itu bagi saya hinaan, semua hinaan itu, semua kerendahan yang saya miliki itu tidak saya jadikan sebagai dendam, tapi itu sebagai motivasi bagi saya untuk merubah gitu. Saya merasa kala itu tidak ada cara lain yang bisa mengangkat derajat keluarga saya kecuali pendidikan. Begitu. Mantap. Karena kalau dari segi ekonomi, menurut saya harta itu tidak menjadi jaminan seseorang itu diangkat derajatnya. Mungkin dia bisa dihargai ketika dia sedang memiliki harta yang banyak. Tapi ketika dia tidak memiliki harta, pakai ilmu, dia akan kembali ditinggalkan orang gitu. Tapi ilmu, betul. Ketika kita tidak memiliki harta banyak pun, kalau kita berilmu, kita akan dihargai orang. Orang akan melihat ilmu kita gitu. Wah, inspirasi banget nih kawan-kawan. Jadi terus ceritanya nih Kang Hasan. Kang Hasan ini adik-adiknya kan tadi saya sekolah gitu. Biayanya seperti apa nih Kang Hasan? Biayanya nih karena saya yakin nih kawan-kawan akan berbicaranya kalau sekarang mau melanjutkan kuliah S1, S2, pasti yang ada di benaknya itu masalah biaya gitu. Tapi Kang Hasan 5 adik bisa sekolah, sedangkan Kang Hasan sendiri itu belum memiliki pekerjaan yang tetap gitu ya. Maaf ya Kang Hasan. Dulu itu saya sendiri sebenarnya ketika ingin melanjutkan sekolah, karena orang tua tentu gak mampu kala itu dengan mindset yang ya katakanlah masih terbelakang dari segi pemikiran juga, orang tua keluarga bahkan tidak mendukung. Supaya saya bisa melanjutkan ke tingkat SLTA, saya itu masuk ke panti asuhan. Nah, saya memanfaatkan fasilitas itu. Ya walaupun itu kan untuk anak yatim ya, tapi saya rasa saya juga melakukannya untuk kebaikan kok gitu. Saya masuk ke panti asuhan, sempat masuk di panti asuhan berapa 1 tahun 2 tahun gitu kalau nggak salah. Lalu kelas 2 saya keluar dari panti asuhan dan bantu jualan kakak di kampus gitu. Nah dari sana saya bisa melanjutkan sekolah gitu. Nah begitupun adik saya ada juga yang satu itu masuk panti asuhan supaya menyelamatkan, kita ingin menyelamatkan pendidikan gitu. Ya. Bagaimanapun caranya saya dan adik-adik saya itu melanjutkan pendidikan. Tentu ini memang berat sekali karena pada kala itu yang mendukung ke pendidikan itu hanya saya dan kakak-kakak saya kan tadi udah tahu bahwa mereka tidak terlalu mementingkan, tidak terlalu mendukung gitu, karena mungkin mereka juga masih terbelakang dari segi pemikiran gitu ya. Nah setelah itu saya melanjutkan SMA. Alhamdulillah sampai beres di Bandung itu. Di Bandung. Nah yang menarik
yang menurut saya kala itu memang pahit, tapi sekarang menjadi manis ya. Iya. Karena sesuatu yang pahit itu akan menjadi manis pada lain waktu gitu. Ketika kalau orang lain ya pulang ke rumah itu mereka kalau habis uang pulang ke rumah minta uang ke orang tuanya. Seperti Itu asrama seperti gitu. ya gitu. Kalau saya kalau pengen balik harus bawa uang gitu. Jadi Dan- orang tua menganggap Kang Hasan usaha gitu ya. Iya. Jadi kalau mau balik harus bawa uang Harus bawa dan uang. harus punya ongkos buat berangkat lagi gitu. Tapi orang tua tahu Kang Hasan kuliah atau sekolah itu tahu ya? Tahu kalau sekolah ya. Dulu dan ada tradisi di keluarga saya, mungkin sebenarnya bukan sistem pendidikan orang tua saya yang seperti itu ya. Jadi keluarga saya dulu kalau saya sekolah saya nggak dikasih uang buat jajan nggak, Oh. sampai SMA. Dari SD sampai SMA belum pernah dikasih uang jajan Kang Hasan. Bukan belum pernah, tapi nggak dibudayakan gitu. Jadi kalau mau makan ya pulang ke rumah gitu. Seadanya. Kalau punya uang ya jajan, kalau enggak ya nggak maksain gitu. Kalau nggak ada uang nggak sekolah nggak gitu. Jadi bagi kita sekolah aja yang penting gitu. Betul Kang Hasan. Jadi perih heula ya Kang Hasan. Perih. Ini yang menarik Kang Hasan. Kang Hasan ini adalah pernah ini karena waktu kita durasinya juga dibatasi Kang Hasan ya. Jadi Kang Hasan itu pernah ini ya kalau tidak salah ini pernah menjadi duta pertukaran pelajar ke Thailand itu Kang. Iya. Gimana itu? Ini sangat menarik, ini dari Cilawu ini loh. Dari Cilawu, Pananjungan, Sukamurni gitu. Iya. Bisa ke Thailand mewakili Indonesia gitu Kang Iya. Hasan, gimana? Dulu saya kuliah di kampus yang sangat kecil. Dan kan kalau dikatakan pada orang lain nama kampus saya, mungkin mereka banyak yang tidak tahu. Asing ya? Asing. Saya kuliah di SDAI Persis Bandung. Dan itu kampus yang kecil ya kalau di lingkup Bandung itu. Dan itu menjadi, kalau yang lain biasanya kalau kuliah di kampus kecil itu menjadi minder. Kalau saya enggak. Bodo amat saya mau kuliah di mana, mau di UI, mau di UIN, mau di STAI, mau di kampus sekecil sekalipun, bagi saya itu enggak penting. Karena yang penting itu adalah bagaimana kita kuliah, bukan di mana kita kuliah. Wes. Gitu. Jadi mau Apa itu Kang Hasan tadi? bagaimana kita kuliah, bukan di mana kita kuliah. Mantap nih Gitu. kawan. Jadi bagaimana kita sekolah, bukan di mana kita sekolah gitu. Kalau orang lain merasa bangga kuliah di Unpad gitu ya, dengan kebesaran Unpad. Saya enggak. Bagi saya nama kampus itu akan besar oleh kita, bukan kita yang besar oleh kampus, enggak. Bagi saya seperti itu. Nah, dulu di SDAI Persis itu karena kampus yang cukup kecil dan itu menjadi satu permasalahan bagi saya yang membuat anak-anak di kampus itu kebanyakan minder kala itu, karena mereka merasa kuliah di kampus Letik mah TPD gitu, TPD gitu ketika bergaul, dan saya mendobrak itu semua. Saya ketika kuliah di SDAI Menepis. Iya, menepis itu semua. Ketika saya kuliah di SDAI Persis itu saya sambil berjualan gorengan. Waduh, tadi jualan cuanki, sekarang jualan gorengan. Nih. Pagi-pagi saya subuh belanja ke pasar. Wis. Belanja ke pasar buat bahan gorengan. Pagi-pagi ngadonan, nyiksikan gitu. Jeung si Ai. Dengan adik saya yang perempuan. Dan karena saya waktu itu harus menghidupi ketiga adik saya yang SMA dan SMP. Nah, karena saya yang mengizinkan mereka untuk melanjutkan pendidikan dan mendukung mereka, otomatis konsekuensinya saya harus mendanainya gitu. Karena itu tantangan dari kakak-kakak saya. Kalau kamu mau melanjutkan pendidikan silahkan, tapi jangan membuat beban kepada orang tua dan kakak-kakak. Makanya itu Anda itu terinspirasi dengan pembuatan gorengan dan cuanki. Itu. Terus tadi yang itu gimana tuh Kang Nah, Hasan? ketika saya kuliah di SI itu, saya sambil berjual gorengan dan menariknya bagi saya ketika itu semakin sibuk saya dengan berjualan, semakin saya banyak membaca buku dan berkarya. Dan semakin saya memiliki banyak waktu senggang, semakin saya malas belajar. Itu. Nah, ketika itu karena melihat anak-anak yang cukup minder karena mereka kuliah di kampus kecil, saya mendobrak budaya itu, mendobrak rasa minder itu dengan bahwa kita harus unjuk diri gitu. Sehingga pada kala itu saya aktif ikut di kegiatan Asian African Reading Club, di mana itu pesertanya ada para profesor, guru-guru, dosen-dosen, anak-anak dari Unpad, UPI dan sebagainya. Saya ikut bergabung dengan mereka. Saya pede aja. Karena kebetulan saat itu saya terinspirasi sekali oleh Soren Kierkegaard, yaitu seorang filsuf eksistensialisme, dimana kan eksistensialisme itu dia itu nggak mikirin siapa orang lain, nggak.
Iya aing gitu. Lempeng. Iya aing gitu. Dengan Lurus kawan-kawan yang ya orang dengan keunikan orang. Pede pede aja. kuliah di mana-mana. Nah, itu. Sehingga pada kala itu saya mendobrak itu dan saya mengajak teman-teman saya. Kebetulan saya kuliah di jurusan komunikasi penyiaran Islam dan saat itu saya orang yang pertama menginspirasi untuk membuat koran kampus. Saya mendirikan koran kampus di kampus saya, namanya Savana. Savana ya. Iya. Makanya kalau di Facebook ini carinya Ihsan Savana. Nah, itu. Enggak panjang gitu, enggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ini Savana. Nah, dulu itu awalnya menariknya lagi ketika saya mendirikan Savana itu karena saya tinggal dengan teman-teman saya di satu kosan, saya melihat mereka main game aja gitu. Saya orang yang cukup keras pada kala itu karena bagi saya paling sebal ketika melihat anak-anak atau mahasiswa yang kuliah, dia itu gak benar-benar kuliahnya. Karena apa? Saya itu pengen kuliah banting tulang gitu. Betul. Kamu dibiayain orang tua kamu, Masih leha-leha. masih leha-leha. Kamu gak bersyukur sama sekali gitu. Saya marahin semua anak-anak untuk sama teman-teman saya dan saya ajakin mereka, oke, kita berkarya sekarang, jangan kayak gini, harus berubah gitu. Dan saya kala itu membuat sebuah koran namanya Koran Savana. Koran kampus ya itu. Koran kampus dan karena memang saya anak pers waktu itu. Dan alhamdulillah koran kampus saya itu saya bawa ke teman-teman saya yang di Asian African Reading Club. Saya kenalkan ke anak-anak Unpad, anak-anak UPI, para dosen, UIN dan sebagainya. Mereka respon baik loh. Walaupun itu lahir dari kampus yang kecil, tapi ini membawa nama yang cukup besar gitu. Membawa pengaruh yang cukup besar gitu. Dan sampai pada akhirnya yang awalnya teman saya itu cuma main game, pada akhirnya mereka menjadi seorang fotografer profesional. Sekarang ada yang jadi fotografer profesional. Ada yang menjadi seorang Penulis ya. Penulis, ada yang menjadi seorang penulis dan mereka menjadi seorang profesional sampai sekarang. Dari yang tadi malas-malas. Iya, dari yang tadi malas-malasan. Dan alhamdulillah pada kala itu koran kita Savana itu beralih ke media video, kita membuat sebuah film dan film kita itu menjuarai di Sanata Dharma, juara ke-1 kalau nggak salah itu. Dulu. Dari kampus yang tadi itu ya Pak? Ya, sehingga pada kala itu kita dipanggil oleh Institut Prancis, oleh berbagai komunitas di Bandung, komunitas film di Bandung, dan kita juga 2 kali menjuarai di AFF dan di Sanata Dharma itu. Walaupun kita lahir dari kampus yang kecil, kalau kita berkarya ya kita akan menjadi besar gitu bagi saya itu. Nah, itulah yang menjadi dasar saya kenapa saya dipilih menjadi salah satu mahasiswa ke Thailand gitu. Saya punya bekal itu. Walaupun sebenarnya kita juga tahu saya gak pintar-pintar amat. Iya gitu. Kebetulan ini kawan-kawan ini dulu waktu di Sanawiyah ya, saya yang ngajarin. Dia memang tidak pintar-pintar amat. Tapi kalau sekarang saya ngobrol sama dia itu seperti saya berguru sama dia ini. Oke, Kang Hasan, karena waktu kita ini maaf ya, ini waktu kita terbatas. Mudah-mudahan di FAT 2 nanti kita ketemu lagi. Jangan lupa buat kawan-kawan, kalau ada pertanyaan ini buat Kang Hasan, bisa kan aja silakan komen aja. Jangan lupa ya, like dulu, terus komen dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih Kang Hasan, sangat menginspirasi banget. Ini sebetulnya masih banyak yang perlu saya tanyakan, tetapi waktu kita juga dibatasi. Nah, mudah-mudahan kalau masih penasaran dengan Kang Hasan, bisa tanya-tanya langsung ya, bisa di komen dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kalau misalnya datangin lagi Kang Hasan, insya Allah kita datangin lagi Kang Hasan ya. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Hasan.